Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Desirut Natalia Sianturi dengan NIM 21010404 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, yaitu semester 6 Grup A. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dalam penugasan ujian tengah semester dengan mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu Marina Letara Nababan. Oke, baik. Di mana soal pertama, yaitu jelaskan bagaimana implementasi dari fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi serta berikan contohnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana setiap 5 fungsi manajemen tersebut, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap evaluasi sangat diperlukan baik dalam kegiatan apapun. Nah, termasuk dalam bidang praktek manajemen pendidikan dan juga pelatihan. Nah, di dalam perencanaan, tahap perencanaan ini akan membantu sebuah tim dalam suatu tugas atau kepanitiaan dalam membentuk sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di dalam tahap perencanaan ini, tim tersebut bisa merencanakan mulai dari menetapkan tujuan, menganalisis kebutuhan dari sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Setelah tujuan dan juga program-program sudah direncanakan oleh tim panitia, maka tiba saatnya kita akan melakukan proses atau tahap pengorganisasian, di mana kita akan melangkah dari perencanaan yang sudah diambil, yaitu untuk membagi atau memberikan tugas kepada tiap seksi-seksi atau divisi-divisi dari kepanitiaan tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan. Ketika perencanaan sudah direncanakan dan pengorganisasian sudah ditetapkan, maka kita harus segera melaksanakan atau mengimplementasikan dari tahap perencanaan tersebut, di mana apa yang sudah kita tetapkan, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dianalisis dari sebuah suatu komunitas itu akan diimplementasikan. Nah, kemudian tahap yang keempat yaitu pengawasan. Mengapa perlu dilakukan pengawasan? Nah, hal ini akan sangat berdampak apabila sebuah kegiatan tidak dilakukan pengawasan, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan juga perencanaan yang sudah ditetapkan. Akan juga terjadi tidak sesuainya pengorganisasian dengan pelaksanaan, di mana kita misalkan pengorganisasian dari divisi A tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan, sehingga tahap pengawasan sangat diperlukan untuk tetap dapat mengontrol atau juga sebagai panduan dalam melakukan sebuah kegiatan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, di sini ketika tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, bahkan pengawasan sudah dilakukan, maka tiba setelah kegiatan dilakukan akan diadakan evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini akan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan atau ingin merencanakan kembali apa yang hendak direncanakan dalam sebuah kegiatan, sehingga dalam tahap evaluasi ini hal-hal yang mungkin kurang memadai atau kurang sesuai akan segera dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut apabila diperlukan. Nah, dalam tahap revisi ini juga bisa dikatakan sebagai tahap revisi, di mana setiap ketidaksesuaian akan dinilai kembali, akan diukur kembali. Apa kira-kira yang kurang akan dilengkapi kemudian jika revisi diperlukan. Mungkin yang bisa saya jadikan contoh dalam keterlibatan 5 fungsi manajemen ini dalam praktek manajemen pendidikan dan pelatihan adalah sebuah diklat dalam pengembangan skill guru dalam mengajar. Nah, kita misalkan kita membuat sebuah diklat, kemudian di tahap diklat ini akan dilakukan perencanaan oleh tim panitia, yang dimana yang pertama dalam tahap perencanaan akan ditentukan komunitas mana yang akan dijadikan sebagai kegiatan pelatihan diklat kepada beberapa guru. Nah, kemudian akan ditentukan tujuan dan juga sasaran. Apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya diklat tersebut? Kemudian siapa yang menjadi sasaran ketika pelatihan tersebut dilaksanakan? Nah, kemudian pengorganisasiannya, maka setiap tim-tim panitia yang sudah dibentuk akan dilakukan tugas sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
Nah, tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan. Ketika sudah dilakukan tahap perencanaan dan juga pengorganisasian, maka kegiatan pelatihan diklat pengembangan skill guru dalam mengajar akan dilaksanakan. Kemudian akan dipantau. Nah, siapa yang memantau hal tersebut? Yaitu dari ketua atau pemimpin dalam sebuah kepanitiaan tersebut, maka dialah yang akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan dari kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian yang kelima, setelah pelaksanaan sudah dilakukan, maka akan dilakukan tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini akan dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana kegiatan ini berpengaruh terhadap cara mengajar guru di dalam sebuah kelas. Maka apabila kegiatan tersebut kurang berhasil dalam mendukung guru, maka apa yang perlu diperhatikan dari kegiatan tersebut? Apakah dalam analisis kebutuhannya masih kurang tepat, atau pelaksanaan dan juga perencanaan yang masih kurang sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam tahap awal? Nah, demikianlah penjelasan saya terkait mengenai keterkaitan antara 5 fungsi manajemen dalam praktek manajemen pendidikan dan pelatihan. Kemudian, soal yang kedua adalah jelaskanlah bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal perencanaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Baik, cara menganalisis sebuah kebutuhan dalam sebuah komunitas yang perlu sekali diperhatikan adalah komunitas yang kita tuju. Kita harus mengetahui terlebih dahulu komunitas mana dan komunitas seperti apa yang ingin kita lakukan sebuah kegiatan atau pelatihan diklatnya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan ketika kita melakukan diklat terhadap komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa saja sasaran dari tujuan dari pelaksanaan diklat tersebut. Kemudian bisa juga kita melakukan analisis SWOT, yaitu kita harus mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kekuatan dari sebuah komunitas yang ingin kita lakukan pelatihan diklat. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kelemahan dari komunitas tersebut atau yang sering kita ketahui dengan apa-apa saja kendala-kendala yang dialami dalam komunitas tersebut. Yang ketiga, apa peluang apabila kita melakukan kegiatan diklat terhadap komunitas tersebut. Dan kemudian yang terakhir, ancaman. Ketika kita melakukan kegiatan diklat, apa kira-kira yang mungkin akan terjadi ketika pelatihan diklat tersebut dilakukan? Nah, ketika hal itu sudah kita ketahui, kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam komunitas tersebut, apa yang menjadi kendala, dan kita juga harus tahu apa seharusnya keterampilan yang dimiliki oleh sebuah komunitas tersebut. Karena kita akan menyesuaikan antara teori yang seharusnya mereka miliki atau yang seharusnya sebuah komunitas tersebut miliki dengan permasalahan yang mereka miliki. Apabila kita sudah mengetahui permasalahan, kendala, dan juga problema yang dihadapi oleh sebuah komunitas tersebut, maka kita akan dengan sangat mudah untuk menentukan pelatihan apa yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena tujuan dari pelatihan diklat ini yaitu untuk membantu menjawab permasalahan dan mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan sebuah kinerja dalam sebuah komunitas. Nah, dalam soal yang ketiga yaitu tentang ceritakanlah bagaimana kelompok menganalisis sebuah kebutuhan yang sudah dilakukan, yaitu yang mencakup 5W+1H, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi, serta laporannya dan kegiatan apa yang akan dilakukan terhadap komunitas tersebut. Nah, baik, yang pertama yaitu bagian what. Komunitas apa yang kami analisis untuk kami jadikan sebuah pelatihan diklat? Nah, komunitas yang kami ambil adalah perkumpulan kelompok tani Martunas, yaitu yang berada di desa Lumban Motung, Siborong-Borong, dengan nama ketua Rosdiana Nababan, dan juga bendaharanya yang bernama Minat Simatupang. Nah, kemudian yang kedua, why atau mengapa? Mengapa kelompok kami menjadikan perkumpulan kelompok tani Martunas ini sebagai bahan analisis yang akan dijadikan sebagai kegiatan pelatihan diklat. Nah, kelompok kami merasa bahwa sebuah perkumpulan kelompok tani Martunas ini memiliki sebuah permasalahan yang mungkin bisa kami bantu, yaitu terkait cara-cara mengolah dan juga cara mengolah pupuk organik dan juga menggunakan alat-alat pertanian.
Nah, karena kami juga merasa bahwasannya sebuah kelompok tani yang masih baru merintis namun tidak memiliki kualitas atau kualifikasi yang bagus terkait cara menanam, mengolah, dan juga membibit, maka kami tertarik untuk melakukan penganalisisan ini terhadap komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa atau who yang kami jadikan sebagai sasaran dari analisis kami nih. Dan kami melakukan analisis ini, yaitu yang menjadi sasarannya adalah seluruh anggota, baik ketua dan juga anggota dari kelompok Tani Martunas sebagai peserta dari kegiatan diklat yang akan kami laksanakan. Kemudian, di mana atau when? Nah, kami akan melakukan pelatihan diklat ini di desa itu sendiri, yaitu Desa Lumban Motung, Siborong-Borong, mungkin di bulan Juli di 2024. Nah, kemudian bagaimana atau how? Nah, kami sudah melakukan sebuah perencanaan bahwasanya kami akan melakukan pelatihan diklat terhadap kelompok Tani Martunas, yaitu dengan cara yang pertama kami melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan, mengetahui permasalahan, atau dengan secara langsung melakukan observasi, baik via telepon atau wawancara dan juga pengisian angket. Nah, sehingga dari tahap-tahap tersebut kami mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam sebuah komunitas kelompok Tani Martunas yang kami jadikan sebagai bahan analisa kami. Nah, hal itulah yang bisa kami jelaskan terkait cara menganalisa menggunakan 5W+1H. Kemudian, melalui pelaporan yang kami sudah lakukan, kami sudah menyusun sebuah TOR atau Term of Reference, yaitu kami akan melakukan sebuah pelatihan diklat, yaitu dengan tema cara mengolah pupuk organik dan menggunakan alat-alat pertanian. Nah, di dalam pembuatan diklat ini, kami menyusun sebuah TOR, yaitu yang akan menjadi panduan kami melakukan kegiatan tersebut, sehingga melalui TOR ini kami bisa menyusun apa-apa saja yang kami perlukan dalam persiapan melakukan kegiatan diklat tersebut. Baik itu melalui tempat, narasumber atau mentor yang akan mendampingi kegiatan tersebut, baik itu melalui perincian biaya, dari rundown acara, sampai dengan penilaian akhir terhadap peserta dari diklat tersebut. Kemudian soal yang keempat adalah jelaskan secara singkat terkait TOR yang sudah disusun oleh tim kelompok. Nah, kami membuat sebuah TOR yang berjudul Cara Mengolah Pupuk Organik beserta menggunakan alat-alat pertanian. Nah, yang menjadi tujuan dari pelaksanaan TOR kami ini adalah untuk membantu para anggota kelompok Tani Martunas untuk mengolah atau untuk mengetahui cara mengolah dengan baik pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan alami, serta untuk membantu para kelompok tani atau anggota kelompok tani yang baru bergabung ke dalam kelompok Tani Martunas, cara menggunakan alat-alat dalam pertanian. Kemudian, adapun hasil yang akan kami peroleh setelah melakukan pelaksanaan pelatihan diklat ini, yang pertama, peserta pelatihan ini dapat mengetahui atau mempraktekkan secara langsung bagaimana cara mengolah pupuk organik yang benar, serta bagaimana cara menggunakan alat-alat pertanian dengan benar. Kemudian setelah selesai diklat, setiap peserta bisa menghasilkan hasil panen yang memuaskan melalui praktek yang sudah kami lakukan atau kegiatan pelatihan yang sudah kami lakukan, yaitu dari cara mengolah pupuk organik dan cara menggunakan alat-alat pertanian. Baik, kemudian yang selanjutnya dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan diklat ini akan kami laksanakan yaitu sekitar 2 hari atau dalam fixnya selama 2 hari, yaitu pada tanggal 12 sampai 13 Juli di tahun 2024, yaitu mulai dari pukul 8 WIB sampai dengan pukul 14 WIB. Dengan tempat lokasi yaitu salah satu tanah lapangan atau tempat praktek langsung dalam kelompok Tani Martunas.
Nah, narasumber yang sudah kami tetapkan yaitu salah satu alumni atau mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, yaitu Muhammad Dafa Warsyadana, yang sudah dilantik secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga beserta tim yang memang mungkin memiliki kualifikasi yang tinggi terkait ilmu pertanian. Kemudian terkait peserta yang kami maksud di sini adalah seluruh anggota dari kelompok Tani Martunas. Dan yang berikutnya, informasi pendaftarannya. Nah, kami tidak akan melakukan pendaftaran secara online atau melalui Google Form, karena kami sendiri yang akan mendata langsung ke tempat lokasi siapa-siapa saja kelompok tani yang akan mendaftarkan dirinya sebagai peserta diklat tersebut. Nah, dalam kegiatan 2 hari ini, kami memberikan uang pendaftaran terhadap peserta diklat, yaitu sebanyak 100.000 selama 2 hari. Karena di sana kami sudah akan mencakup makan siang dan juga snack serta minum dari setiap peserta diklat yang hadir. Nah, kemudian akan banyak sekali materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah kami tetapkan, dan mungkin itu akan membantu peserta diklat dalam memahami dan menjawab permasalahan yang terjadi di dalam komunitas mereka atau kelompok Tani Martunas. Kemudian bagian perincian biaya, kelompok kami membutuhkan biaya sebanyak 4.500.000, yaitu yang sudah mencakup kontribusi dari setiap sewa-sewa alat pertanian, karena tim kami akan melakukan sewa-menyewa terkait alat-alat pertanian. Kemudian sudah mencakup makan siang, snack, dan juga minum dari setiap narasumber dan juga peserta selama 2 hari. Kemudian name tag dari panitia, spanduk yang akan kami gunakan, uang terima kasih terhadap narasumber, kemudian bentuk print out, serta sertifikat sebagai bukti cenderamata kami terhadap narasumber, dan juga biaya tak terduga dan lain-lain. Nah, hal itu semua sudah kami cakup sebesar Rp4.500.000. Nah, kemudian dalam bidang rundown acara, kami akan melakukan selama 2 hari kegiatan pelatihan diklat. Nah, setiap 2 hari ini akan sama sistem, mulai dari pembuka acara hingga akhir dari penutupan acara, yaitu mulai dari jam 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu kata sambutan yang dilakukan oleh MC dari panitia kami nanti sampai dengan pukul 14.00, yaitu melakukan foto bersama dengan seluruh anggota peserta diklat dan juga narasumber. Kemudian, terkait dengan kalender panitia, kami akan mulai menyusun atau mulai rapat dengan menyusun dalam kalender panitia di bulan Juni 2024. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu jelaskanlah kemungkinan besar apa kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan diklat terhadap komunitas yang sudah kelompok perbuat, dan kemudian apa solusi atau alternatif yang akan dilakukan oleh kelompok untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, baik. Kemungkinan besar ada beberapa hal yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan diklat dari kelompok kami. Yang pasti yang pertama adalah ketidakhadiran seluruh peserta dari kelompok Tani Martunas terhadap pelaksanaan diklat yang akan kami laksanakan selama 2 hari. Nah, kenapa demikian? Karena kemungkinan besar setiap anggota kelompok dari kelompok Tani Martunas ini juga memiliki lahan masing-masing. Secara otomatis, mereka akan memiliki kesibukan masing-masing di lahan atau di ladang mereka sendiri. Sehingga untuk memaksimalkan mereka bisa hadir full selama 2 hari dalam pelatihan diklat kami ini, kami akan memberikan beberapa penghargaan atau juga souvenir agar menarik perhatian dari setiap peserta agar tetap datang dan juga hadir, supaya mereka mengerti dan bisa mencapai atau memperoleh hasil yang sudah kami tetapkan di dalam penyusunan TOR kami. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kita tahu setiap daya tangkap manusia itu berbeda-beda, sehingga apabila ketika nanti narasumber yang sudah kami undang untuk menjadi mentor di dalam pelatihan ini, kemungkinan besar setiap kelompok tani atau setiap anggotanya tidak akan memahami secara langsung. Nah, bisa dikatakan, misalkan
anggota yang A mengetahui materi yang disampaikan, namun dalam praktek beliau kurang mampu secara cepat menangkap apa yang disampaikan oleh mentor. Dan bisa juga anggota B mengerti bagaimana praktek dari yang sudah diterangkan oleh narasumber, namun bagian materi sama sekali beliau tidak mengerti. Jadi, alternatif yang bisa kami lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah kami akan memantau setiap peserta dari pelatihan diklat kami ini, di mana kemungkinan besar karena pelatihan diklat kami ini kami laksanakan di desa, kami tahu setiap warga desa pasti memiliki rasa malu untuk bertanya, sehingga kami akan bertanya kepada mereka di bagian mananya yang kurang dipahami, supaya mentor atau narasumber yang sudah kami undang tetap bisa menjelaskan kembali di mana letak ketidakpahaman mereka atau setiap peserta diklat agar dijelaskan secara rinci. Kemudian mereka akan praktik langsung, karena ketika narasumber kami mempraktikkan secara langsung, akan kami sediakan sesi untuk diskusi antara setiap anggota kelompok tani untuk menanyakan di bagian mana, atau bisa dikatakan sebagai sesi pengarahan dari narasumber terhadap peserta diklat. Nah, kemungkinan besar yang kedua itulah yang akan menjadi sebuah kendala besar di dalam pelatihan diklat kami ini. Dan kami akan melakukan semaksimal mungkin agar setiap peserta yang sudah hadir dan memperhatikan narasumber dalam menjelaskan materi dan juga prakteknya, mereka bisa paham dan mereka mendapatkan jawaban atau dapat mengatasi permasalahan dari komunitas tersebut. Baiklah, sekian dari video yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.